Nyerah. Surya Paloh pusing gak mau ikut campur urusan Anies. Anies sampai saat ini masih belum menampakkan batang hidungnya di publik. Entah dia hilang, dihilangkan, atau menghilangkan diri. Hilang sih tidak mungkin, karena yang bersangkutan harus ikut pemilu. Dan kalau hilang, pastinya tidak bisa jadi presiden. Kalau dihilangkan, bisa jadi. Bisa jadi dihilangkan untuk sementara, karena Basar dan para pendukungnya sedang pusing 7 keliling. Dan menghilangkan diri, ini yang paling mungkin terjadi. Kabar terakhir, dia masih di Australia beberapa hari yang lalu. Apakah dia sudah pulang? Saya masih belum tahu persis. Bisa jadi masih di sana tak berani pulang, atau sudah pulang tapi masih ngumpet. Berani berbuat demi ambisi politik, tapi tak berani bertanggung jawab depan publik. Maunya tampil cuma di saat seremonial atau peresmian proyek-proyek baru. Surya Paloh buka suara soal janji politik Anies, yaitu pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kembali diungkit usai insiden kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Dan ternyata Surya Paloh nyerah dan angkat tangan tak mau ikut campur urusan Anies lagi. Surya Paloh pun serahkan seluruh persoalan tersebut kepada Anies sendiri. Dia tidak mau mencampuri urusan tersebut. Nggak apa-apa, kalau ada masalah ya kita kasih tahu. Kalau ada rakyat mengadu, kita coba kan, rakyat yang dirugikan misalnya. Ini kan ada 1-2 orang yang dia mengklaim bahwa saya dirugikan. Masa kita campuri? Kata Surya Paloh. Surya Paloh mengaku terlalu banyak persoalan yang akan dihadapi jika ikut mencampuri kontrak politik tersebut. Pasalnya, bisa terlalu panjang dan berlarut jika persoalan tersebut dibicarakan. Siapa yang bikin kontrak, siapa yang teken, banyak benar urusannya, kata Surya Paloh. Ceritanya nih, Nasdem nyerah nih, jadi bemper Anies Baswedan. Anies enak-enakan menghilangkan diri, Nasdem yang dikejar sampai pusing. Ibarat Anies utang, lalu nunggak, melarikan diri, dan kerabat yang jadi korban karena terus dikejar. Enak nggak? Jadi tim Hore Anies sekaligus bersihkan kekacauan yang dibuat oleh Anies Baswedan. Anies sih santai aja, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Nasdem pontang-panting membela sana-sini. Anies ketawa dan Nasdem pusing 7 keliling hingga hampir nangis. Dan begitulah akibatnya kalau dekat-dekat dengan Anies Baswedan. Kena getah berkali-kali, tapi masih belum kapok juga. Anies tidak rugi apapun yang mendukung yang kerja keras sampai tak bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya dipakailah cara yang paling gampang oleh Nasdem, tapi sekaligus pengecut. Cuci tangan serta angkat tangan. Ketika Nasdem ditanya, jawabannya muter-muter, tidak ada kejelasan. Pingpong sana, pingpong sini. Tanya ke A, tanya ke B, si C yang berhak menjawab, si D yang paling tahu, dan sebagainya. Ucapan Surya Paloh ini juga bisa mengindikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan sudah cukup fatal. Tanda ini semakin mencurigakan karena Anies Baswedan sampai saat ini pun masih tetap bungkam. Padahal kasusnya sudah seminggu. Anies tak akan bungkam selama ini kalau bukan karena kesalahan fatal. Anies biasanya gampang berkelit, pintar ngeles, dan mudah membalikkan narasi yang menyerang dirinya. Tapi kali ini, dia masih diam. Kenapa? Itu karena dia terpojok. Ini sudah cukup menjelaskan bahwa sebesar apa kesalahan Anies Baswedan. Apa salah bila mereka disebut kelompok pengecut, berani licik, tapi liciknya disembunyikan saat terjadi masalah besar. Dan Anies memang pasti akan muncul. Tapi untuk saat ini, mungkin sedang menyusun kalimat buat ngeles. Kelompoknya pasti sedang briefing mengenai cara menyingkapi ini agar bisa berdampak seminimal mungkin. Sekarang yang terjadi adalah perseteruan dua kubu. Kubu pendukung Anies Baswedan membela dan menuduh Jokowi soal KTP. Kubu pendukung Jokowi pun menuduh soal IMB. Ini lingkaran yang takkan pernah selesai. Tapi saya melihatnya dari sisi lain, antara Jokowi, Ahok, dan Anies. Kita asumsikan dulu kalau kedua pihak tersebut salah. Tapi yang paling dirugikan di sini saat ini
adalah tentu saja Anies Baswedan. Anies masih mau ikutan Pilpres 2024. Nama baik yang bersih adalah wajib bagi Anies. Pencitraan adalah prioritas utama. Kasus IMB ini bagi Anies adalah petir di siang bolong. Kalau Jokowi mah tidak ada beban lagi. Dan kira-kira begitulah perbandingannya. Anies makanya sedang ngumpet. Semakin lama ngumpet, semakin penuh kecurigaan. Semakin dia diam, semakin yakin kalau dia merasa bersalah. Sampai-sampai Nasdem pun tidak berani ikut campur, takut kecipratan sialnya. Hehe. Ya elah, dari awal usung Anies aja sudah ketahuan bakal kena getahnya. Anies kok didukung, syukur-syukur imbang atau balik modal. Kalau kalah, nangis deh di pojokan. Hehe.